Renungan umat dengan judul Tidak Setengah-setengah. Berdasar dari bacaan Kitab 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 43 sampai 44 yang demikian. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada peribahasa yang mengatakan, ke langit tak sampai, ke bumi tak nyata. Mengandung makna segala sesuatu yang dikerjakan hanya setengah-setengah, atau kepalang tanggung dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugasnya. Tentu hal itu mengingatkan kepada setiap orang supaya dalam mengerjakan sesuatu hendaknya tidak setengah-setengah, melainkan harus dituntaskan. Jika tidak dituntaskan, itu akan berdampak pada hal yang kurang baik. Sosok pribadi Yosafat sudah tidak diragukan lagi tentang ketaatannya kepada Allah. Seperti ayahnya Asa, ia hidup dengan tidak menyimpang dan melakukan yang benar di mata Allah. Ia termasuk seorang yang suci dalam hal kehidupan rohaninya. Riwayat Yosafat dan kepahlawanannya ternilai baik dalam catatan kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Masa kepemimpinannya sebagai seorang raja telah berhasil dalam penghapusan sisa-sisa pelacuran bakti. Tidak ada lagi pemimpin dari bangsa asing atau raja di Edom, karena yang menjadi raja ialah seorang kepala daerah. Prestasi yang bisa dikatakan baik sebagai seorang pemimpin. Meskipun demikian, Yosafat memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah ia tidak menghapuskan bukit-bukit pengorbanan, sehingga hal itu membuat orang-orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Dalam hal ini, Yosafat belum tuntas dalam menyelesaikan karyanya. Ketidaktuntasan itu membawa peluang orang-orang melakukan hal yang tidak berkenan bagi Allah, sehingga bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah. Peristiwa pasca peperangan Ramot Gilead, Yosafat pernah ditegur oleh Allah melalui pelihat Yehu. Bapak Ibu bisa membaca dalam kitab 2 Tawarikh pasal 19 ayat 1 sampai 3. Yosafat ditegur oleh Yehu karena dirinya melakukan kerjasama dengan Ahazia, anak Ahab yang berlaku jahat. Pasca ditegur, ia mau berubah, menyesali kesalahannya dan sungguh-sungguh mencari Allah. Yosafat merupakan pribadi yang baik, namun ia belum tuntas menyelesaikan pekerjaan terkait dengan masih dibiarkannya bukit-bukit pengorbanan itu ada. Ketidaktuntasan yang dilakukan oleh Yosafat bukan merupakan sesuatu hal yang dianggap sepele, karena hal itu terkait dengan kehidupan rohani banyak orang. Memang kehidupan rohani Yosafat baik, tetapi tidak bagi bangsa Yehuda
atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Pembangunan dalam hal rohani bagi rakyatnya untuk menyembah Allah belum terlaksana. Peristiwa itu mengingatkan, apakah kita masih melakukan pekerjaan dengan setengah-setengah, entah setengah hati atau kurang bersungguh-sungguh, ataukah tidak sampai tuntas. Mari kita terus mengoreksi diri dan belajar memperbaikinya. Jika masih kedapatan kita melakukan pekerjaan dengan setengah-setengah, maka mari terus belajar untuk memperbaikinya. Sebab apa yang kita lakukan berdampak bagi yang lain. Mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati menolong kita untuk mampu melawan keinginan untuk mengerjakannya setengah-setengah. Hal itu pula yang menjadi dasar bagi kita untuk tetap setia menuntaskannya hingga akhir. Selamat menghayati, salam sehat untuk kita semua, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat dan tuntunan-Mu dalam hidup kami hingga sampai saat ini. Melalui perenungan firman-Mu kami boleh diajak untuk menghayati tentang sikap yang perlu kami lakukan dalam mengerjakan segala sesuatu. Tolonglah supaya kami mengerjakan dengan sepenuh hati dan menuntaskannya, supaya tidak setengah-setengah. Ada banyak alasan bagi Yosafat untuk tidak menyelesaikannya, dan hal itu ternyata berdampak luar biasa dalam kehidupan rohani orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapa, ketika kami mengerjakan pekerjaan dengan setengah-setengah, tentu itu juga akan berdampak bukan hanya bagi kami, melainkan juga bagi orang lain. Oleh sebab itu, tolonglah kami untuk berproses dan memperbaiki diri. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang menderita karena sakit, yang berduka karena ditinggalkan oleh orang yang terkasih. Kiranya Bapa merengkuh dengan dekapan cinta kasih dan penghiburan sejati, sehingga jemaat-Mu, saudara-saudara kami beroleh semangat dan kekuatan serta penghiburan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang terus bergumul dengan pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Kiranya Engkau juga berkenan menolong. Kami menyerahkan semua perjalanan dan juga kehidupan kami dalam pimpinan-Mu. Doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.